silah dimudahkannya jalan menuju surganya. Pagi ini kita akan bahas tentang fadul mukhafadati ala sintai asrata rakaatan. Jadi keutamaan menjaga 12 rakaat minas sunnani war rawatib, dari kesunahan dan salat-salat rawatib. Ya. Ini kita masih ngambil manfaat dari kitab Khashaisul Ummatil Muhammadiyah. Ada sebelum saya masuk di keutamaan beberapa hadis kaitan dengan hal ini. Salat sunnah itu di antara hikmah disyariatkannya adalah untuk menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang kita lakukan itu barangkali ada kekurangannya. Ya, barangkali ada kekurangannya. Dengan melaksanakan salat ini, maka ini menjadi digunakan untuk nambal atas kekurangan atau menyempurnakan kewajiban-kewajiban yang kurang itu. Ya, tapi kita tidak boleh fokus melaksanakan sholat sunnah, tetapi yang wajib malah keteteran. Ya, ini kata Al-Ghazali, termasuk ketertipuan orang itu mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Salat duha rutin, tetapi salat-salat liyane justru salat-salat yang wajib itu malah kadang bolong. Ya. Ini termasuk ketertipuan orang itu mendahulukan yang sunnah daripada yang wajib. Kalau wajib saja itu kita laksanakan ya 5 kali sehari itu dengan berjamaah, ya, dengan tingkat kesukusuan dalam sholat itu sudah sangat melelahkan. Ya, apalagi kemudian ditambah dengan yang sunnah-sunnah. Ada riwayat dari Abu Hurairah, hadis dari Abu Dawud. Inna awwala ma yuhasabun nasu bihi yaumal qiyamati min a'malihim as-shalah. Sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab ya, pada hari kiamat dari perbuatan dari amal-amal mereka as-shalat. Pertama adalah salat. Yaqulu rabbuna limalaikatihi. Lalu kemudian Allah berfirman kepada malaikatnya, wa huwa alamu, padahal Allah itu zat yang maha atau lebih mengetahui. Unduru fi sholati abdi atimmaha am naqasaha. Lihatlah salat hambaku itu apakah sudah sempurna ataukah ada kekurangannya. Ya, salat kita ini sudah sempurna, rukun dan syaratnya terpenuhi, ya, atau masih ada kekurangannya. Fa in kana titamatan, dan jika sudah sempurna, kutibat lahu tamatan, dicatat baginya kesempurnaan pula. Wa in kana in qasa minha syai'an, dan jika di dalam salatnya itu ada kekurangannya, qala, lalu Allah berfirman kepada malaikat itu, unduru hal li abdi min tatawwu, hal li abdi min tatawwu, apakah untuk hambaku itu ada di dalamnya salat tatawwu, salat sunnah-sunnah. Ya, dipertimbangkan itu. Ya, jika sudah sempurna maka dicatat sempurna. Jika masih ada kekurangan, maka tidak kemudian langsung dicatat, dipertimbangkan, coba dilihat bagaimana dengan sholat sunnah-sunnahnya itu. Wa in kana lahu tatawwu'un
dan jika dia punya sholat tatawwu, ya, sholat sunnahnya juga tertib, ya, qala, lalu Allah berfirman kepada malaikat itu, atimmu li abdi faridatuhu, sempurnakanlah untuk hambaku kewajibannya, minta tawu'ihi, dari sholat tatawwu itu, summa tu'khadu amalu ala dzalika, kemudian diperhitungkan amal-amal itu atas itu. Ya, jadi sholat sunnah itu menjadi penyempurna dari sholat wajib yang memang belum sempurna. Ya, kesempurnaan sholat itu rukun dan syarat terpenuhi. Ya, ya ini apa namanya, di antara rukunnya itu sudah sering kita bahas. Ya, ada yang mengatakan ya rukun sholat itu apa? Takbiratul ihram, membaca Allahu Akbar. Ya. Ada yang mengatakan lagi tuma'nina, ada yang mengatakan tidak. Ya. Jadi menyempurnakan rukun dan syaratnya termasuk kekhusyuan di dalam melaksanakan ibadah salat. Jadi khusyuk itu tidak termasuk rukun, tetapi kualitas. Ya, jadi khusyuk itu tidak termasuk di dalam rukun, tetapi ini kualitas. Ya, orang yang melaksanakan ibadah salat. Maka di dalam surat Al-Mu'min itu, Al-Mu'minun qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Ya, sungguh berbahagia, sungguh beruntung orang-orang yang beriman itu. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Jadi khusyuk itu kualitas, ya, bukan termasuk rukun. Seandainya nggak khusyuk itu sah apa tidak? Ya sah saja, asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi misalnya, itu sah secara hukum agama. Ya, tetapi kualitas sholat itu menjadi kurang maksimal. Ya. Ini apa namanya, hadis yang berkaitan dengan bagaimana sholat sunnah itu bisa menjadi penyempurna atas sholat yang wajib yang masih ada kekurangannya. Nah, sholat sunnah itu ada yang disebut dengan sunnah mutlaqah, mutlak, ada yang muqayyad. Bahkan nanti ada disebut dengan sholat sunnah karena sebab. Salat sunnah mutlak itu dia dilakukan tidak boleh dilakukan atas beberapa hal. Salat sunnah mutlak itu, satu, ba'da sholatit asri, nggak boleh setelah sholat asar kemudian sholat sunnah mutlak. Orang sebab apapun kau ujung-ujung sholat setelah asar, atau setelah sholat subuh juga tidak boleh. Ya. Ini beberapa larangan. Ya. Ketika matahari terbit juga tidak dibolehkan. Ini larangan di dalam melaksanakan sholat sunnah mutlak. Tapi bagaimana dengan jika ada sebab? Ya. Misalnya karena ada jenazah, ya, yang meninggalnya setelah asar. Padahal kita sudah melaksanakan sholat asar. Boleh nggak kayak gitu itu? Diperbolehkan. Kita melaksanakan sholat sunnah. Ya, ya, sholat jenazah itu kan fardu kifayah. Ya, jika sudah ada, maka sudah gugurlah yang lainnya. Ya. Atau sholat karena sebab itu begini. Ya, karena ada sebab. Kita misalnya, ya, jenengan Bapak-Bapak sekalian sudah membiasakan untuk menjaga wudhu, ya, habis sholat asar, ya, masih duduk di masjid misalnya gitu kan, masih duduk di masjid, ya, baca Quran atau lagi wiridan. Ini dalam rangka karena sudah biasa menjaga wudhu itu. Lalu kemudian batal, berarti kan dia harus berwudhu.
kemudian masuk masjid lagi, ya boleh nggak dia melaksanakan sholat sunnah itu? Diperbolehkan. Satu, sholat sunnah karena ada sebab apa? Setelah wudhu, 2 rakaat setelah wudhu, ya, itu bisa karena adanya sebab. Tapi kalau tidak ada sebab, ya ujuk-ujuk masuk masjid kemudian sholat saja, nah ini tidak diperbolehkan. Nah ini kaitan dengan sholat sunnah karena sebab. Kemudian ada lagi sholat sunnah itu yang muqayyad, ya. Ini sholat sunnah yang berbandingan dengan sholat fardu. Umumnya disebut dengan sholat sunnah rawatib. Ya. Jadi kalau kita kembali lagi di sholat sunnah mutlak itu, pokoknya niatnya sholat sunnah mutlak berapapun rakaatnya, mung sak rakaat ya ora apa-apa. Ya. Jadi niat sholat sunnah mutlak sudah selesai. Bahkan mendapat Imam An-Nawawi itu boleh seorang itu melakukan sholat sunnah dan tidak menyebut rakaat yang dilakukan. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari itu pernah melaksanakan sholat sunnah mutlak itu sampai beratusan rakaat, ya. Sehingga kemudian ditegur oleh seorang sahabat yang lain itu, ya. Lalu Abu Dzar mengatakan begini, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan illa rafa'allahu biha darajatan wa khatta anhu khati'atuhu. Tidaklah seorang hamba itu yang sujud kepada Allah sajdatan, satu sujud saja, ya, illa rafa'allahu biha darajatan, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya, wa khatta anhu khati'atuhu, dan Allah akan menghapus darinya itu apa? Khati'atu, kesalahan-kesalahannya. Sekali sujud saja itu Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya, apalagi ini berkali-kali sujud tanpa menyebutkan rakaatnya, wis pokoke pengen sholat sunnah mutlak. Tanpa terasa itu ternyata jumlahnya ratusan rakaat. Itu yang dilakukan oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, Abu Dzar ini termasuk sahabat dengan menjadi role model gerakan kesederhanaannya. Ya, beliau hidup di Ashabus Suffah, di emperan masjid itu. Ya, di antara pesan Rasulullah, wasiat Rasulullah kepada Abu Dzar itu, ya saya pernah sampaikan di khutbah Jumat ini, ada 3, ittaqillah haitsuma kunta. Ya, bertakwalah dimanapun kamu berada. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, tamhuha, maka perbuatan yang baik itu akan bisa menghapuskan perbuatan yang buruk. Ya, wa khaliqun nasi bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Ini pesan Rasulullah kepada Abu Dzar. Ya, jadi Abu Dzar ini termasuk sahabat yang menjadi role model bagi gerakan hidup sederhana. Makanya pada masa itu Abu Dzar ini hidup yang sangat menjauh dari keramaian. Ya, jadi ini kaitan dengan cerita Abu Dzar. Kembali lagi, nah pembahasan pagi ini yang akan kita bahas adalah berkaitan dengan sholat sunnah muqayyad ini, sholat sunnah yang mengikuti sholat wajib yang disebut dengan rawatib. Ya, ini ada banyak keutamaan, ya, di dalamnya. Maka oleh pengarang kitab ini, Khosois ini, dibuat judul tersendiri, Fadlul mukhafadati ala sintai asrota rakatan. Ya, keutamaan menjaga 12 rakaat minas sunnanir warrawatibi, dari kesunahan-kesunahan dan rawatib. Ya. Di antara keutamaan, ya, salat sunnah 12 rakaat ini, orang yang menjaga 12 rakaat
sehari semalam itu, banallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan rumah di surga. Ya. Di dalam riwayat yang lain, dakhalal jannah, maka ia akan masuk surga. Menjaga 12 rakaat. Ya. Dari Ummu Habibah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Qalat, berkata Ummu Habibah, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala fi kulli yawmin sintai asrata raka'atan. Tidaklah seorang hamba yang muslim kemudian ia melaksanakan salat lillah karena Allah Ta'ala fi kulli yawmin, setiap hari, sintai asrata raka'atan, 12 rakaat, tatawu'an, ya. Tatawwu itu kesunahan, salat sunnah, ghairu faridah, selain salat yang wajib, illa banallahu ta'ala baitan fil jannah, kecuali Allah akan membangunkan baginya rumah di dalam surga. Ya, ini bagi orang yang menjaga. Ya. Oh illa, atau dikatakan lagi bunyalahu baitun fil jannah, atau kecuali dibangunkan baginya fil jannati, di dalam surga. Wa zada Ibnu Hibban, salat 12 rakaat itu salat di apa saja? Yang pertama arba'an qabla duhri, 4 rakaat sebelum duhur. Ya, jadi 4 rakaat sebelum duhur itu berarti setelah adzan, kemudian menunggu iqomah. Nah, itulah salat melaksanakan 4 rakaat. Ya. Wa raka'ataini ba'daha, dan 2 rakaat setelah duhur. Ya, jadi 4 rakaat sebelum duhur, ya, kemudian 2 rakaat setelahnya. Karena kalau masuk misalnya salat duhur, sebelum salat duhur itu sebelum adzan, itu bisa jadi dimasukkan dalam kategori salat duha. Di antara waktu salat duha itu sebelum datangnya salat duhur. Atau malah termasuk yang dilarang, karena pada waktu saat sudah matahari berada di tengah-tengah. Jadi 4 rakaat sebelum duhur itu dilakukan setelah adzan. Adzan duhur, kemudian dilakukan salat 4 rakaat. Itu bisa banyak itu. Ya, datang ke masjid sebelum adzan. Ya, lalu kemudian adzan menunggu, ya, atau melaksanakan salat tahiyatul masjid. Bisa melaksanakan salat 2 rakaat karena setelah wudu. Lalu kemudian dilakukan qobliyah duhur 4 rakaat. Itu sudah banyak sekali misalnya gitu ya. Cuma kita juga harus paham diri. Ya kan, wis wayahe arep iqomah teko, lalu kemudian ya dalam rangka untuk netepi ini, ya, lalu kemudian sholat 4 rakaat, nah, itu juga ganggu yang lainnya. Jadi tidak boleh orang itu egois dalam rangka untuk melakukan ibadah. Tetap kita harus punya empati. Kenapa? Karena orang lain itu juga sedang menunggu, mungkin juga ada pekerjaan lain, ada masalah-masalah lain. Tapi orang yang ini baru datang karena belum iqomat, lalu ingin sholat 4 rakaat, atau ingin hanya 2 rakaat saja misalnya, sementara yang hanya menunggu, kemudian itu gitu. Ya, ini juga harus kita paham itu. Jadi 4 rakaat sebelum duhur, wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat setelah duhur. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2
2 rakaat setelah sholat maghrib. Ya. Wa raka'ataini ba'dal isya'i, dan 2 rakaat setelah sholat isya. Wa raka'ataini qabla sholatil ghada'i, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. 12 rakaat. 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur. Ya. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Jadi kalau kita menjaga betul 12 rakaat ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan dibangunkan rumah di dalam surga. Ya, ini keutamaan orang yang menjaga 12 rakaat ini. Ya, tentunya apakah ini bisa dilakukan di rumah atau di masjid? Di dalam satu riwayat ya, bahwa sholat sunnah di rumah itu bisa menjadi cahaya. Maka lakukanlah itu di rumah itu. Ya, jadi misalnya sebelum pas adzan kita melakukan sholat sunnah. Ya, supaya apa? Supaya rumah itu jangan juga dijadikan hanya kuburan, seperti kuburannya untuk tempat tidur saja. Ya. Kalau kemudian datang ke masjid, bisa melaksanakan sholat tahiyatul masjid dan sebagainya. Ya, jadi dibolehkan melaksanakan sholat sunnah itu di rumah. Ya. Kemudian menurut Aisyah, ya, wa Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah semoga Allah meridhai, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sabara, siapa yang merutinkan, ala sintai asrata raka'atan, atas 12 rakaat, fil yaumi wal lailati, dalam sehari semalam, dakhalal jannah, maka akan masuk surga. Arba'an qabla duhri, wa raka'ataini ba'daha, wa raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib, wa raka'ataini ba'dal isya'i, wa raka'ataini qablal fajri, 2 rakaat sebelum fajar. Ya. Karena setelah sholat asar itu dilarang, la sholata ba'da sholatil asri, tidak ada sholat setelah sholat asar, la sholata ba'da sholatil subhi, kecuali karena sebab. Ya, kalau karena sebab maka itu dibolehkan melaksanakan sholat walaupun setelah sholat asar atau setelah sholat subuh. Ya. Ini riwayat-riwayat tentang keutamaan orang yang menjaga 12 rakaat ini. Bahkan di dalam riwayat yang lain secara khusus, 2 rakaat fajar itu khairum minad dunya wa ma fiha. Ya. Jadi kalau kita, ya alhamdulillah, ya, kita semua mudah-mudahan diberikan istiqomah untuk bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, ya, dan kemudian sebelum subuh kita melaksanakan 2 rakaat. Ya, dikatakan sholat fajar itu sebenarnya ada mengatakan itu sholat subuh, tapi jumhur ulama mengatakan sholat fajar rakaat ini adalah sholat sunnah qobliyah subuh. Karena kalau dilakukan sebelum fajar itu masih termasuk kategori bisa sholat witir, bisa sholat tahajud. Ya, nah sholat fajar ini dilakukan setelah adzan subuh, lalu kemudian melaksanakan sholat 2 rakaat, baru kemudian sholat subuh. Itu kata Aisyah, khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari kesenangan dan segala hal yang ada di dunia ini. Ya, itu sholat 2 rakaat fajar. Ya.
Ini keutamaannya ini. Jadi kalau ada orang yang punya kekayaan yang berlimpah, itu kalau dibandingkan dengan keutamaan 2 rakaat fajar ini, khairun, ternyata masih lebih baik minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya. Rakaatainil fajri. Ya. Dari Aisyah, semoga Allah meridhai, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar itu khairun, lebih baik minad dunya wa ma fiha, dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Ya, cuma 2 rakaat saja. Ya, tetapi karena orang tidak tahu, ya, seandainya diperlihatkan betul keutamaan salat ini, maka orang itu akan datang walaupun dengan cara merangkak. Ya. Cuma nggak diberitahukan, ya, bagaimana keutamaannya itu, ya, maka orang kemudian enggan, barangkali gitu ya. Jadi dia jadi enggan untuk bisa melaksanakan, padahal ini motivasi. Ya, tidak diberitahukan itu menjadi motivasi bagi kita untuk mengejarnya. Ya. Di dalam riwayat Muslim dikatakan lahuma ahabbu ilayya, 2 rakaat fajar itu lebih paling dicintai oleh Rasulullah SAW minad dunya jami'an, dari dunia semuanya. Ya, ini Rasulullah SAW itu begitu luar biasanya dalam menjaga 2 rakaat fajar ini. Jadi dijelaskan khairum minad dunya itu min mata'iyah, dari kesenangan-kesenangannya. Ya, li'anna sawabaha, karena pahalanya itu kekal. Ya, jadi bakun. Kemudian di dalam praktek, ya, Rasulullah itu habis sholat sunnah fajar itu ittija', ya, al-ittija'u itu apa? Bertalekan, lelainya ya, rondo apa? Itu apa namanya? Ittija' itu bertalekan itu apa nggih? Ya rondo tiduran lah, ya. Itu di beberapa riwayat dikatakan itu ketika di dalam rumah, ketika dilakukan di rumah sembari menunggu sholat datangnya iqamah. Ya. Jadi idza shalla ahadukum rakaatil fajri, apabila salah seorang dari kamu sholat 2 rakaat fajar, fal yattaji ala yamini, maka hendaklah ia berbaringan ala yamini, atas samping kanannya, ya, jadi rontok tiduran sedikit, ya, tapi itu kalau dilakukan di rumah. Dalam beberapa penjelasan ini Nabi dilakukan di rumah. Kalau dilakukan di masjid ya kaitannya dengan adab, ya. Jadi ini bagian dari perbuatan Rasulullah SAW ketika melaksanakan salat 2 rakaat di rumah itu. Setelah 2 rakaat kemudian Rasulullah itu membaringkan samping kanan, ya, tubuhnya itu sembari menunggu sholat subuh. Ya, ini penjelasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian 2 rakaat fajar itu di dalamnya ada keutamaan yang sangat besar dan pahala yang sangat agung. Diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin tanfa'uni Allahu bihi." Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan yang dengan amalan itu Allah memberikan kemanfaatan kepadaku. Ya, jadi
Orang bertanya kepada Rasulullah agar ditunjukkan suatu amalan. Amalan itu menyebabkan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan kepadanya dengan melaksanakan amalan itu. Apa jawab Rasulullah? Alaika biraqatil fajri. Bagimu melaksanakan 2 rakaat fajar. Ya, 2 rakaat fajar. Fa inna fihi ma fadilatan. Karena di dalam 2 rakaat fajar itu fadilatan, ada banyak keutamaan. Ya, ini pesan Rasulullah. Ya, jadi tidak bicara tentang banyak hal, cukup melaksanakan 2 rakaat qoblal fajri, sebelum melaksanakan salat fajar atau salat subuh. Ini beberapa riwayat kaitan dengan keutamaan menjaga 12 rakaat, ya. Orang menyebutnya sebagai salat sunnah rawatib. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga melarang, ya, agar kita ini tidak meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar. La tada'u, janganlah kau tinggalkan. Ya, apakah larangan ini menyebutkan larangan yang bersifat haram, ya, atau larangan ini sifatnya anjuran? Jangan kau tinggalkan sholat 2 rakaat sebelum sholat fajar itu. Kenapa? Fa inna fihi ma'ar-raghaib. Karena di dalam 2 rakaat itu ada raghaibnya, ada pahala yang sangat besar, ada harapan seorang itu mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Ya. Maka Rasulullah memerintahkan agar apa? Agar kita menjaganya betul. Ya, agar kita menjaganya betul. Ya, mungkin pas selain sholat subuh barangkali kita bekerja sehingga tidak ada kesempatan untuk melaksanakan sholat rawatib tadi, sholat 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, ya, karena waktu dan sebagainya. Ya, tetapi dengan kita memilih salah satu, ya, saya kira Allah Maha mengetahui, ya, atas kondisi, sehingga kemudian kita meluzumkan, ya, termasuk misalnya tidak melaksanakan rawatib dari semuanya itu, tapi kita meluzumkan yang 2 rakaat, mudah-mudahan ini menjadi pilihan, dan Allah mengetahui atas semua hal itu karena kesibukan kita dan macam-macamnya, sehingga kita tidak bisa melaksanakan selain yang 2 rakaat sebelum fajar. Loh, itu nggak gampang, ya. Subuh-subuh itu, ya, orang untuk datang aja, sini aja kan hanya selari, ya, ya. Makanya kita bisa istiqomah untuk melaksanakan sholat subuh, bisa istiqomah untuk melaksanakan 2 rakaat sebelum fajar. Ini satu kenikmatan yang luar biasa. Itu kenikmatan yang luar biasa, ya. Jadi kita pernah bahas tentang mujahadah, itu adalah apa? Mukhalafatul nafsi, menyelisihi jiwa. Ya, jadi pagi-pagi itu ya enak ya narik selimut, ya, tetap tidur karena dingin, apa hawane dingin. Tetapi kita menyalahi jenis, sebenarnya nafsu ini juga sama, ya, mendorong kita untuk tetap tidur saja, adem-adem. Tetapi ada dorongan yang lain. Nah, ini yang disebut dengan mujahadah, itu bagaimana kemudian kita melawan nafsu, yang menyelisih nafsu, ya, yang nafsu ini ammaratul bisu, selalu memerintahkan kepada satu hal yang buruk, ojo, ya. Nah, ini mujahadah, ya, dan kita lolos, ya, kita mujahadah ini kita lolos, kita bisa mengistiqomahkan dalam melaksanakan sholat subuh ini, termasuk melaksanakan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Dan Rasulullah memerintahkan
Hafidu alaihima, jagalah. Ya, 2 rakaat fajar itu ka inna fiha ar-raghaib, karena di dalamnya itu ada satu harapan yang sangat besar, di dalamnya adalah as-sawabul azim, pahala yang sangat besar. Ya, bahkan dari dikatakan khairum minad dunya wa ma fiha, itu lebih baik dari dunia dan apa yang ada di dalamnya. Bahkan dikatakan bahwa 2 rakaat fajar itu di dalamnya ada ghanimah. Ghanimah itu kan rampasan. Ya, kalau dalam perang kemudian barang-barang yang ditinggalkan oleh musuh, maka itu mendapatkan ghanimah. Ya. Dari Ibnu Umar, ya, semoga Allah meridhai anhuma baik keduanya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitan dengan bacaan apa yang kita baca ketika salat sunnah 2 rakaat fajar itu. Enggak perlu panjang-panjang bacaannya. Nabi itu ketika melaksanakan 2 rakaat fajar itu apa yang baca? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul huwallahu ahad. Surat Al-Ikhlas. Ta'dilu sulusal Quran. Itu setara dengan sepertiga Al-Quran. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca surat Al-Kafirun. Ta'dilu rubu Al-Quran, itu setara dengan 1/4 Al-Quran. Wa kana yaqra'uhuma, dan adalah Rasul membaca keduanya fi rakaatil fajri, ketika melaksanakan 2 rakaat fajar. Jadi enggak perlu panjang-panjang. Ya karena satu ya mungkin menunggu waktu qomat, sementara yang lainnya itu juga menunggu. Sehingga kalau kita ini membaca panjang-panjang, kasihan yang lainnya. Ya. Jadi Rasulullah itu ketika melaksanakan 2 rakaat fajar itu, satu membaca qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas, dan surat Al-Kafirun, atau dibalik, Al-Kafirun rakaat pertama, kemudian yang kedua surat Al-Ikhlas. Ya. Hatani rakaatani fi ma rughabudur. 2 rakaat salat fajar ini di dalamnya ada rughabudur. Ya, rughabudur itu apa? Harapan manusia, ya, di dalamnya ia mendapatkan sesuatu yang sangat besar. Ya, ini yang disebut dengan rughabudur, yaitu pahala yang besar, harapan manusia di dalamnya ada sesuatu yang sangat besar. Ya. Li'anna sawabahuma abqa, pahala 2 rakaat fajar itu abqa, dia kekal. Ya, ini yang disebut dengan rughabudur. Nah, inilah Bapak-Bapak sekalian beberapa keutamaan, ya, berkaitan dengan menjaga 12 rakaat, ya, yang 12 rakaat ini biasanya mengiringi di dalam salat-salat yang fardu. Ya, kita mengenalnya sebagai salat sunnah rawatib. Ya, saya ulangi lagi, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ya, jadi ada 12 rakaat. Inilah kalau kemudian kita bisa menjaganya, mudah-mudahan menjadi wasilah sarana kita mendapatkan kebaikan yang banyak di dunia maupun di akhirat. Saya kira gitu, Bapak sekalian. Ada yang mau didiskusikan? Monggo Bapak. Waalaikumsalam.
Iya. Ya. Jadi memang ada riwayat untuk mensegera ketika ada seruan adzan untuk memenuhi panggilan itu. Ya, idza nudiya lisolati min yaumil jum'ati fas'au. Jadi apabila diseru untuk melaksanakan salat Jumat, ya, termasuk di dalamnya adalah salah satu lainnya diseru adzan, muadzin memanggil, maka fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk zikir kepada Allah. Fas'au ila dzikrillah itu apakah bersegera untuk memenuhi panggilan itu, meninggalkan semuanya kemudian ke masjid, atau dalam rangka melaksanakan salat sunnahnya itu, ya misalnya kita masih di rumah mendengar adzan, maka pekerjaan kita tinggalkan, apa kemudian segera untuk datang ke masjid, atau mensegerakan untuk melaksanakan sunnah di rumah, itu juga bisa. Ya, baru kemudian datang ke masjid, bisa untuk melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid juga bisa. Atau kalau sholat sunat duhur 2 rakaat di rumah, 2 rakaatnya di masjid, itu juga bisa. Ya, intinya apa? Agar rumah itu juga punya cahaya. Maka siapa yang ingin dapat cahaya di dalam rumahnya itu, maka jangan tinggalkan sholat sunnah di dalam rumah itu. Jadi boleh ya Pak. Ya, jadi mensegerakan itu adalah apakah harus segera ke masjid memenuhi panggilan itu, atau segera itu tinggalkan semua aktivitas duniawi. Ya, lalu kemudian kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya pas sholat duhur tadi, ya, sudah beraktivitas, masih di rumah, ada seruan adzan, tinggalkan semuanya, kita sholat 2 rakaat di rumah. Lalu kemudian kita pergi ke masjid, tambah 2 rakaat di masjid. Berarti kan kita melaksanakan bisa melaksanakan tahiyatul masjid, bisa melaksanakan sholat 2 rakaat kemudian masjid. Tapi sebenarnya kita melaksanakan 4 rakaat, 2 rakaat di rumah, 2 rakaat di masjid. Ya, lalu kemudian 2 rakaat setelah sholat zuhur, itu juga bisa. Oke, jadi mensegerakan akan panggilan itu bukan kemudian segera ke masjid, tetapi tinggalkan semua aktivitas dan segera penuhi. Ya, kalau kita ingin melunjumkan 2 rakaat, maka lakukan 2 rakaat. Ya, jadi kalau misalnya mau melaksanakan semuanya di masjid, ya nggak apa-apa. Ya, intinya bahwa ada satu riwayat berkaitan dengan janganlah kau jadikan rumahmu itu seperti kuburan. Maka harus kita gunakan untuk sholat. Ya sholat sunnah itu. Ya, tidak kemudian rumah malah jadi sholat jamaah di sholat jamaah wajib. Ya, sementara masjidnya masih lenggang. Ya, alasannya biar istrinya juga ikut. Ya sekalian diajak sekalian aja istrinya, kayak ini sinetron gitu ya. Ya di sholat jamaah sendiri. Ya nanti cium tangan suaminya. Kayak itu sinetron itu. Bukan itu. Ya kan, memakmurkan masjid itu bagian dari syiar. Langkah kita menuju masjid itu juga bagian dari pahala sendiri. Jadi rasanya ikuti sinetron lah. Jadi sinetron itu kan sholat di rumah, habis sholat mencium tangan. Ya itu, ini bagian dari syiar. Ya, jadi memakmurkan masjid itu. Tetap bagi laki-laki lebih utama sholat itu adalah di masjid. Ya, bahkan Abdullah bin Umi Maktum itu seorang buta mau minta rukso agar tidak jamaah. Itu buta, kondisinya peteng, gelap, orang sing nuntun, minta rukso. Ditanya Rasulullah, hampir saja Rasulullah sudah memberikan izin, lalu dipanggil lagi. Ya, hal tasma'un nida, apakah engkau mendengar panggilan seruan? Jawabnya iya. Tetaplah kamu melaksanakan sholat jamaah di masjid. Itu Abdullah bin Umi Maktum. Ya, gitu nggih, Bapak. Nggih, nggih monggo.
Ya. Jadi sholat kesunahan itu kalau dalam waktu yang bersamaan mendekati mau iqomah, itu satu amalan bisa sekian banyak niat. Ya, jadi misalnya ini kan sebenarnya sholat sunnah ya. Sebenarnya sholat sunnah. Karena kita datangnya agak terlambat di masjid, iqomahnya tinggal berapa detik gitu ya. Kalau di sini kan pakai jam itu, maka tidak perlu kemudian kita mengejar yang 2 rakaat sebelum asar misalnya gitu ya. Lalu kemudian kita mau melaksanakan tahiyatul masjid, kita mau melaksanakan sholat setelah wudhu, ya kita mau melaksanakan qobliyah. Nah itu sudah melebihi waktu iqomah, bahkan sampai nunggu 5 menit 10 menit misalnya. Maka cukuplah kita itu meniatkan semua, ya kita masuk itu dalam rangka sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tahiyatul masjid, sholat sunnah qobliyah. Ya, itu dibolehkan. Ya, sama halnya dengan misalnya kita melaksanakan satu kegiatan yang di dalamnya satu ada silaturahim, 2 ada taklim, ya belajar, yang ketiga bisa melaksanakan infak. Itu satu aktivitas dengan sekian banyak niat. Kalau itu semuanya adalah kesunahan. Tapi kalau di dalamnya ada yang wajib, ada yang sudah dicampur, ya nggak boleh. Misalnya begini, ada yang masih punya hutang puasa ya Ramadan, lalu kemudian dibarengke dengan puasa Senin Kamis, ya nggak boleh. Tetap yang didahulukan adalah yang wajib terlebih dahulu. Tapi kalau itu kesunahan misalnya, ya maka itu sesuatu yang dibolehkan. Gitu nggih Pak? Nggih, monggo. Oh gitu. Okay. Jadi yang pertama, kalau waktunya panjang itu bisa terpisah-pisah. Dengan datang ke masjid ya pas adzan, ya kalau ini kan jaraknya kan berapa? 10 menit nggih. 10 menit nggih Pak Agus nggih, 10 menit itu ya bisa untuk melaksanakan sholat sunnah setelah wudhu karena kita habis wudhu. Ditambah lagi sholat sunnah tahiyatul masjid karena kita masuk masjid. Ditambah lagi sholat sunnah 2 rakaat qobliyah. Kita bisa melaksanakan 6 rakaat dalam ibadah sunnah itu. Tapi kalau misalnya waktu datanya wis rondok telat, ya kurang beberapa menit lagi, ya Pak Agus sudah iqomat, maka cukuplah 2 rakaat itu dengan niat sekian banyak niat itu. Diniati salat sunnah setelah wudhu, salat sunnah tahiyatul masjid, salat sunnah qobliyah subuh. Itu kalau sudah sangat mepet ketika datang. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ini memang bagian dari ketentuan rukun di dalam khutbah. Ya, jadi ada tahmid, kemudian ada sholawat, kemudian ada wasiat, ya, kemudian ada ayat Al-Quran. Ya, rukun itu saja, rukun khutbah itu. Ya. Oh ya, oke.
itu termasuk mustajabah. Ya. Saya belum menemukan satu riwayat berkaitan dengan doa apa yang dibaca. Ya, tetapi dalam beberapa riwayat di antara kondisi yang mustajabah itu adalah di antara dua khutbah itu. Itu kondisi yang mustajabah. Maka mintalah kepada Allah pada kondisi itu. Ya, saya belum menemukan riwayat ya. Nanti Nabi berdoa apa di antara dua khutbah itu loh. Ya, tetapi memang ini ada riwayat kaitan dengan di antara kondisi-kondisi yang mustajabah. Waktu yang mustajabah itu di antara dua khutbah itu. Ya, jadi ketika khatib khutbah pertama duduk, ya kemudian kan kondisi waktunya kan sebentar itu. Ya kita berdoa secara ya satu doa yang itu mencakup semuanya. Ya, minta diberikan keberkahan ya dalam rezeki, minta diberikan keberkahan di dalam kehidupan ini, minta diberikan keberkahan di rumahnya. Ya, diberikan keberkahan semua umur perkara-perkaranya, diberikan keberkahan umurnya. Ya. Kenapa? Boleh saja. Ya, jadi boleh. Ya, yang nggak boleh itu satu hanya di sholat saja, nggak boleh bahasa Indonesia. Ya, haji itu sebenarnya doa yang secara khusus itu hanya dari rukun Yamani sampai ke Hajar Aswad. Itu bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau mutarnya itu sepanjangnya ketahui nggak ada ketentuan doanya apa, terserah. Ya, dari Hajar Aswad sampai misalnya ya, sampai rukun Yamani itu nggak ada doa khusus. Arab maca Quran, wae Arab baca. Ya, Arab membaca doa bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Ya. Nah, baru di rukun Yamani sampai Hajar Aswad itu memang ada riwayat secara khusus apa yang dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Jadi itu hanya itu saja. Yang lainnya enggak ada bacaan-bacaan khususnya. Ya, ini kaitan dengan ibadah-ibadah. Jadi ada yang memang doa itu secara waktu dan tempat memang harus sesuai tuntunan, ada yang tidak harus waktu tempat tidak ada tuntunannya. Kita bisa berdoa dengan bahasa Indonesia. Itu nggih, Bapak, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berkenaan dengan qobliyah dan ba'diyah zuhur, kalau waktunya Jumat gimana Ustaz? Ya. Jadi karena Jumat itu kan pengganti dari salat zuhur, ya itu sama dilakukan saja. Jadi itu aja yang iya, sunnah sunnah mutlak itu. Ya. 4 rakaat. Ya, melaksanakan sunnah mutlak itu. Ya, jadi kalau salat Jumat ya bisa 4 rakaat itu, kemudian 2 rakaat setelahnya. Ya, bahkan kalau di salat Jumat itu bisa jadi 2 rakaatnya yang terakhir setelahnya itu bisa dilakukan di rumah. Ya, ada riwayat seperti itu. Gitu, ya. Baik. Monggo. Ya. Oh, iya. Iya. Yang pertama bahwa salat mutlak itu cukuplah seorang itu niat salat saja tanpa menghitung berapa rakaatnya.
mau 1 rakaat juga bisa, mau 2 rakaat salam juga bisa. Ya, tetap lebih utama 2 rakaat ya. Tapi memang dalam hal ini Imam Nawawi sendiri membolehkan seorang melakukan sholat sunnah dan tidak menyebut rakaat yang dilakukan. Ya. Bahkan tadi saya katakan Abu Dzar itu tanpa menyadari dia sudah melaksanakan sholat sunnah itu sampai sekian ratus rakaat. Ya, bisa 1 rakaat, bisa 2 rakaat. Ya. Jadi umumnya misalnya saya lupa satu di antara seorang sahabat itu melaksanakan 2 rakaat. Merasa dia nyaman, nikmat, tambah lagi tanpa terasa sampai 1000 rakaat misalnya. Ya, jadi yang paling umum itu 2 rakaat Bapak. Ya. Kemudian yang kedua menyiapkan makam, ya boleh saja gali dulu ya. Itu kalau makam keluarga, misalnya gitu. Karena kalau misalnya makam umum, nah itu bisa kan kalau makam umum kan terserah mau milih yang mana gitu. Kalau makam keluarga bisa misalnya disiapkan dulu. Misalnya di Kalibuber itu ya di makam keluarga mertua itu kan dekat kali dan itu batu. Jadi sehari itu bisa belum selesai untuk membuat itu. Lalu kemudian jauh sebelum hari itu kemudian gali dulu lah, baru kemudian diuruk dengan pasir. Ya, boleh saja menyiapkan itu. Ya, jadi nggak ada ketentuannya berkaitan dengan itu. Ya. Jadi kalau misalnya ya disiapkan ternyata meninggalnya orang ini kan ya untuk yang lainnya kira gitu. Tapi kalau itu makam umum kayaknya kok itu menjadi persoalan nanti ya, karena makam umum kan siapapun boleh. Tiba-tiba kemudian nggak tahu ternyata di situ sudah ada lubangnya, sini aja lah misalnya gitu kan. Padahal biasa jadi orang itu ya wis membayari dan macam-macam. Kecuali disepakati oleh warga, ini semuanya dilubangi dulu misalnya gitu ya, saya kira nggak ada masalah. Karena keras tanahnya, kemudian harus dilubangi dulu kabeh nggawe lubang 5. Sehingga ketika orang mati ora rasa kosong misalnya gitu ya. Tinggal pasirnya saja yang diambil, itu enggak apa-apa. Itu nggih, mudah-mudahan ada manfaatnya dan ini juga bisa menambah amal kebaikan kita. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.